Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia Ayu Latifah SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 1 Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk 250311720004. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk, siap, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hari ini bacaan surat pendek. Kita sudah sampai surat apa? Surat Al-Insyirah. Silakan dibuka juz amannya. Untuk kali ini kita membaca 2 surat ya. Jadi surat Al-Insyirah dengan surat Ad-Duha. Bisa dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul alim. Ayo absen dulu ya. Hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah. Semua sudah siapkah untuk memulai pelajaran hari ini? Silahkan disiapkan buku pelajarannya, dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Alat tulisnya sudah disiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengulas materi untuk minggu sebelumnya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Indahnya saling menghargai. Baik, mau tanya, apa saja sih contoh sikap
mau tanya dulu, apa saja sih ibadah yang kalian lakukan pada bulan Ramadan? Puasa, sholat, zakat, ngaji. Untuk zakat ini yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini. Pernahkah kalian melakukan zakat? Pernah. Alhamdulillah. Kira-kira zakat itu apa? Ayo, ada yang tahu? Zakat itu apa? Zakat itu apa? Memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Tepuk tangan. Jadi kita memberikan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Nah, hari ini supaya lebih jelas lagi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis zakat dan ketentuan. Sebelum kita mulai, yuk mau tes konsentrasi dulu. Siap? Siap. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang berapa kali tadi? Selamat sore. Selamat malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang berapa kali tadi? Selamat sore. Selamat malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sudah siap, sudah konsentrasi untuk memulai pelajaran. Pagi hari ini kegiatan pembelajaran akan Bayu bagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan kalian nanti untuk mengerjakan tugas. Sebelum masuk ke materi, Bayu akan menunjukkan sebuah video. Oke, ya. Nanti videonya silahkan kalian cermati, kalian lihat dan pahami kira-kira video itu menjelaskan atau menerangkan tentang apa. Makan, ini Anto sudah membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini Samir, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjadi hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong menolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Dari video yang kalian lihat tadi, apa komentarmu atau pendapatmu dari video tadi? Tadi ada seorang anak yang mencoba membohongi temannya untuk membayar zakat. Tetapi apakah anak kecil tadi sudah wajib untuk membayar? Betul. Kenapa belum wajib untuk membayar? Belum umur, karena belum mencapai umur atau
kalian lihat, apa itu zakat? Memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Bayu akan sedikit menjelaskan tentang zakat. Kalian semak, kalian pahami supaya lebih tahu lagi apa itu zakat. Lihat ya. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan terbuka. Kalau menurut istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi kalau tadi ada temanmu menjawab zakat adalah mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, benar atau tidak? Benar apa tidak? Benar. Ya. Sebenarnya tujuan utama dari zakat itu untuk membersihkan harta yang kita miliki. Supaya apa? Supaya berkah. Karena di sebagian harta yang kita miliki ada hak-hak orang yang membutuhkan. Ada pertanyaan mengenai pengertian zakat? Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua. Jadi ada dua macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah atau yang biasa dikenal dengan zakat jiwa. Jadi untuk membersihkan diri kita, selain untuk membersihkan harta, untuk membersihkan jiwa atau diri kita. Nah, zakat fitrah itu dilakukan dengan cara pemberian bahan pokok menjelang hari raya. Makanya tadi ketika di awal Bayu bilang ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan salah satunya yaitu apa? Zakat. Berarti yang termasuk zakat ini adalah zakat fitrah. Oke. Kedua yaitu zakat apa? Zakat mal. Nah, zakat mal ini biasa disebut dengan zakat harta. Jadi hasil dari penghasilan kita, hasil dari kita bekerja, tidak namanya zakat mal atau zakat harta. Kira-kira apa saja yang wajib dizakati? Yang pertama ada hasil perdagangan. Nah, jadi ketika kita besok kalian menjadi seorang pedagang yang kaya raya misalnya, kita wajib untuk berzakat mal. Terus
mengemukakan pendapatnya. Tidak hanya satu orang yang berpikir, yang lainnya hanya manut diam. Nah, jadi semua harus bergantian untuk berpendapat. Silakan untuk dikerjakan, didiskusikan bersama. Kalau misalnya kurang paham, boleh membuka bukunya atau LKS-nya, mencari referensi jawaban. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jadi hasil diskusi kalian semua itu nanti silahkan ditulis di lembar jawab. Kalian sudah berdiskusi, sudah mencari solusi dari beberapa masalah yang Bayu berikan. Sekarang Bayu minta setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Selanjutnya kelompok 3. Tentang zakat fitrah yang harus dibayar setiap Ramadan, tetapi dia bingung karena mendengar tentang zakat mal. Dia bingung apakah zakat mal juga wajib dibayarkan seperti zakat fitrah. Jadi gimana cara kita menjelaskan kepada Siti tentang pentingnya zakat mal? Karena zakat mal dibayarkan ketika harta sudah mencapai misal. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi Bayu berikan, masalah yang pertama tentang pentingnya membayar zakat fitrah. Jadi setiap Ramadan Udin selalu membayar zakat fitrah. Suatu saat Udin bertanya-tanya, mengapa zakat fitrah harus dibayarkan padahal dia sudah sering membantu tetangganya dengan memberikan uang. Nah, jadi kira-kira dari masalah tersebut jawabannya apa, Cak? Harus tetap membayar zakat karena hukumnya wajib. Ya, pintar. Karena hukum dari zakat adalah wajib. Oke, jadi walaupun setiap hari kita sudah membantu, menolong, bersedekah, ketika saatnya waktu zakat fitrah, kita harus tetap mengeluarkan zakat fitrah. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, Siti mendengar tentang zakat fitrah yang harus dibayar setiap Ramadan. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang zakat mal. Dia bingung, apakah zakat mal juga wajib dibayarkan seperti zakat fitrah? Bagaimana cara kita menjelaskan kepada Siti tentang pentingnya zakat mal?
Jadi ketika kita punya harta sudah mencapai nisab, baru dimiliki 5 bulan, usaha kita meredup, hancur. Kita wajib mengeluarkan zakat mal apa tidak? Wajib mengeluarkan zakat mal apa tidak? Tidak, karena tidak mencapai haul atau belum dimiliki selama 1 tahun. Paham ya? Terus yang ketiga, penyaluran zakat yang tidak tepat. Pak Hadi selalu membayar zakat fitrah dan zakat mal tepat waktu, tetapi dia tidak memastikan bahwa zakat yang dibayarkan sampai ke orang-orang yang berhak. Terkadang zakat tersebut malah diberikan kepada orang yang sudah mampu. Berarti apa dampaknya jika zakat tidak disalurkan kepada orang yang berhak? Ya, jadi kalau zakat kita yang kita keluarkan tidak tersalurkan dengan baik, maka orang-orang yang butuh atau orang yang sebenarnya kurang tidak berterbantu. Terus apa yang harus dilakukan? Karena sudah tidak ada pertanyaan, Bayu kira kamu yang sudah paham. Jadi untuk melihat kepahaman kalian, Bayu akan memberikan soal, silahkan dikerjakan secara individu ya. Ini untuk mengetes kepahaman kalian tentang materi yang sudah Bayu sampaikan hari ini. Ini dikerjakan secara individu ya.
Ya, memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Terus, jenis-jenis zakat ada berapa tadi? Dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Berapa banyak zakat fitrah yang kita keluarkan? Ya, 2,5 kilo. Berapa yang kita keluarkan? Makanan pokok pintar. Kalau zakat mal berapa besarannya? Pintar, 2,5%. Nah, jadi zakat mal kita keluarkan 2,5% dari semua yang kita miliki. Terus syarat-syarat apa saja yang wajib berzakat? Yang pertama, beragama Islam. Terus apa? Merdeka, balik, berakal sehat, mencapai nisab, dan juga dimiliki berapa tahun? 1 tahun. Terus, siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa golongan tadi? 8 golongan. Yang pertama, fakir. Kemudian miskin. Gharim. Budak. Ibnu sabil. Fi sabilillah. Terus amil zakat. Nah, tadi pembahasannya itu sama dengan itu. Terus manfaat dari zakat itu sendiri apa tadi? Manfaatnya kalau kita berzakat mendapat pahala. Mendapat pahala, boleh. Terus apa lagi? Menjaga menjaga solidaritas antar umat manusia, menyetarakan kesetaraan sosial, hidup rukun, boleh. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang zakat. Ada yang masih ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini selesai. Silahkan di rumah nanti kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang infak, sedekah, dan hadiah. Jadi besok minggu depan kita bertemu akan membahas tentang infak, sedekah, dan juga hadiah. Pertemuan kita pada pagi hari ini selesai. Semoga materi atau pembelajaran yang kita jalani pada pagi hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Semoga apa yang Bayu sampaikan bermanfaat. Mari kita tutup